Hello friends, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya friends, kita di pelajaran IPA bersama Miss Novi. Kali ini friends, we will learn about indera pendengaran atau the sense of hearing. Jadi friends, kemarin kita kan sudah belajar tentang bunyi. Ya, bunyi itu berasal dari apa? Berasal dari getaran. Getaran dapat merambat melalui medium atau zat perantara. Salah satu zat perantaranya adalah udara. Nah friends, bunyi-bunyian di sekitar kita itu merambat melalui udara, kemudian akan masuk di indera pendengaran. Kan indera pendengaran kita apa friends? Telinga ya friends, itu kan benda padat ya friends ya. Nah itu akan merambatkan bunyi yang ada di udara ke telinga kita, lalu diproses ke otak kita. Nah, gimana tuh bagian-bagian telinga yang berperan dan gimana sih caranya? Yuk kita bahas. Ingat ya friends, kita mendengar menggunakan telinga. Jadi indera pendengaran kita adalah telinga. Nah, ini friends, gambar bagian-bagian dari telinga. Nah, yang nomor 1 itu friends menggambarkan gelombang suara ya kemarin, getaran suara, bunyi ya maksudnya di sini, yang masuk ke dalam telinga. Bagian terluar itu nomor 2 ada daun telinga, nomor 3 ada saluran telinga, di ujung saluran telinga ada gendang telinga. Kemudian yang keenam ini di sini ada tulang pendengaran, ada 1, 2, 3. Kemudian ada rumah siput yang nomor 7 nih ya, atau nama lainnya koklea. Kemudian ada nomor 8 ada telinga dalam ya. Jadi bagian telinga dalam tuh nomor 8. Yang nomor 9 ada saraf auditori atau saraf pendengaran. Nah, kita lihat lagi friends. Nah, ini lebih detailnya ya friends. Jadi secara umum telinga itu ada 3 bagian, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang termasuk yang telinga luar apa aja friends? Tadi daun telinga, liang atau saluran telinga, sampai gendang telinga. Ya, yang bagian tengah itu tulang-tulang pendengaran. Kemudian ini ada saluran ini friends, ada saluran Eustachius, koklea tadi atau rumah siput, ada saraf pendengaran dan saluran setengah lingkaran. Oke friends, kita zoom ya. Nah ini friends, daun telinga ini berfungsi menangkap getaran bunyi. Jadi daun telinga ini friends berfungsi menangkap getaran bunyi dari udara di sekitar kita ya friends. Kemudian masuk kemana? Bunyinya masuk ke liang telinga atau lubang telinga. Nah di pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Ya friends, jadi untuk menghindari kotoran-kotoran itu masuk ke telinga bagian dalam, di sini kita sebenarnya punya rambut ya friends. Miss, bukannya bulu? Bukan, jangan salah ya friends, kita mamalia, kita nggak punya bulu, kita punyanya rambut. Kalau misalnya yang punya bulu itu aves ya friends, unggas-unggasan kayak ayam, bebek, burung gitu ya friends ya. Oke, jadi kita sebutnya rambut. Telinga ini rambut-rambut halus untuk menghalangi ya, menyaring kotoran masuk. Oke, setelah masuk ke liang telinga terus kemana nih gelombang bunyinya tadi ya, getaran bunyinya? Nah, ditangkap oleh gendang telinga. Nah, ini gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dan daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Nah, jadi diterusin lagi nih friends, merambat ya friends ya. Ingat sifat ini ya friends ya, sifat bunyi dapat merambat. Ini mediumnya nih. Nah, ini tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran ke koklea. Jadi ya nih friends, tadi dari sini getarannya masuk ke liang telinga dan telinga, kemudian ke sini nih ke tulang pendengarannya, lalu diteruskan lagi ke koklea. Oke friends, nah lanjut, koklea ini friends yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran.
Nah, saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Nah, barulah otak kita friends yang menerjemahkan itu bunyi apa, itu bunyinya kuat atau lemah gitu ya friends. Nah, di atas koklea atau rumah siput ini friends ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Gimana caranya? Jadi di dalam sini ada cairan ya friends. Nah, cairan ini yang mendeteksi kita ini lagi goyang-goyang, lagi lurus atau lagi miring gitu ya friends ya. Karena kan kalau benda cair itu kan kalau kita miring dia ikut miring gitu ya. Dia tetap tapi akan berguncang gitu ya friends. Nah, itulah fungsinya ya di saluran setengah lingkarannya ini. Nah, terus friends di sini ada saluran Eustachius. Apa sih itu saluran Eustachius? Yaitu berfungsi menghubungkan ruang telinga dengan faring. Faring itu apa? Faring itu yang diantara sini ya friends ya, setelah mulut itu ada faring, pertigaan antara tenggorokan dan kerongkongan itu ada faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan ya, di antara mulut dan kerongkongan. Itu friends. Bagian-bagian dari telinga. Ingat ya friends. Ada 3 utama bagiannya. Yang luar ada daun telinga, liang telinga, gendang telinga. Nah, bagian tengah ada tulang-tulang pendengaran. Bagian dalam itu ada saluran setengah lingkaran, ada koklea atau rumah siput dan saraf pendengaran. Next. Nah, gimana sih friends proses mendengar itu? Tadi ya, kita urutin aja dari yang bagian paling luar ke bagian yang paling dalam ya. Dari bagian luar pertama, getaran dari sumber bunyi itu ditangkap ya di udara kan dia merambat ya. Nah, itu ditangkap atau masuk ke mediumnya yaitu ini daun telinga ya friends, nomor 2 ya. Gelombang bunyi melalui liang telinga nih ya friends ya. Gelombang bunyi ditangkap daun telinga, kemudian gelombang bunyi melalui liang telinga atau saluran telinga, kemudian bunyi menggetarkan gendang telinga. Kemudian yang kelima, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Barulah koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Barulah saraf pendengaran mengirim rangsang bunyi ke otak, lalu otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Gitu friends, proses mendengar. Nah friends, ternyata ada gangguan yang membuat misalnya fungsi pendengaran kita menurun, atau memang ada penyakit bawaan yang membuat fungsi pendengaran itu kurang bisa digunakan. Contohnya orang-orang yang tunarungu ya friends. Nah itu ternyata ada alat bantunya friends. Ini seperti ini, ada alat bantu dengar. Nah itu dia membantu menangkap getaran bunyi gitu friends. Nah di sini ada mikrofonnya. Mikrofon ini menangkap dan meneruskan getaran bunyi ke alat pendengaran gitu ya friends. Jadi ini membantu mempercepat penangkapan getaran bunyi. Nah, baru nanti bunyinya dimasukkan ke liang telinga. Nah, di sini ternyata juga ada amplifier, membuat bunyi lebih keras dan jelas gitu ya, friends. Kemudian ada receiver, menerima dan meneruskan bunyi ke liang telinga. Nih ya tadi ya, receivernya, mikrofonnya, terus masuk ke liang telinga. Baru setelah dari liang telinga sama kayak proses normal, bunyi yang telah dibuat lebih keras dan jelas tersebut diteruskan ke gendang telinga, dari tulang-tulang pendengaran ke koklea atau rumah siput, baru ke saraf pendengaran gitu friends. Jadi alat bantu dengar ini dia membantu membuat suara lebih keras dan jelas, dan juga membantu menangkap getaran bunyi dengan lebih baik gitu friends. Oke, lanjut ya friends. Di sini ada penjelasan tentang gangguan pendengaran atau hearing disorders. Nah, gangguan pendengaran yang kita pelajari ini ada 2, otitis media dan otosklerosis. Otitis media itu adalah radang telinga tengah, yaitu infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Infeksi bakteri dan virus dapat menyebabkan munculnya nanah pada liang telinga. Gejalanya yaitu nyeri pada telinga, berkurangnya daya pendengaran, hingga robeknya gendang telinga. Nah ini friends, virus atau bakteri yang masuk ke dalam telinga kita, jika tidak kita bersihkan, itu akan menyebabkan infeksi, sehingga munculnya nanah pada liang telinga. Nah kalau sudah bernanah, itu terasa sakit, nyeri. Nah itu akan merusak
bisa merusak gendang telinga gitu friends, sehingga robek gendang telinganya. Nah kalau gendang telinganya sudah robek, sudah rusak, nah akan terjadi penurunan fungsi pendengaran gitu friends. Yang B, otosklerosis, yaitu terjadi kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Akibatnya tulang-tulang pendengaran tidak dapat menghantarkan bunyi. Udah friends, coba kita lihat lagi ya. Nah ini ya friends, kalau tulang-tulang pendengarannya ini tidak tumbuh sempurna, maka tidak bisa meneruskan getaran friends gitu. Itu kelainan bawaan biasanya friends dari bayi. Makanya dibuat untuk kelainan ini dibuat pakai alat bantu pendengaran tadi friends, supaya lebih bisa terlambat gitu ya getaran bunyinya. Kemudian ada cara merawat telinga. Nah, supaya kita tidak mengalami gangguan tadi, nah kita harus merawat telinga kita. Kunci utamanya adalah menjaga kesehatan dan kebersihan telinga dengan baik. Cara merawat telinga yang pertama nih friends, penting sekali. Menghindari mendengar bunyi terlalu keras atau menutup telinga jika mendengar suara yang terlalu keras. Jadi friends, supaya apa? Karena kalau telinga kita terlalu keras, ada bunyi atau suara yang terlalu keras, itu kita harus buka mulut supaya terjadi keseimbangan tekanan di dalam rongga telinga kita gitu. Jadi ketika kita membuka, tekanannya tuh terlepas karena ada lubang lainnya ya. Tapi kalau kita tutup, itu tertekan gitu ya friends ya. Udah dalam telinga kita tuh terjadi tekanan yang sangat hebat. Nah itu bisa membuat gendang telinga kita pecah. Nah ini ya friends, penting menghindari mendengar bunyi terlalu keras. Friends, ini pasti sering banget ya nonton video, main HP, pakai headset atau pakai headphone. Emang gak boleh miss? Boleh, tetapi jangan sering-sering. Misalnya cukup misalnya setengah jam gitu ya friends ya, jangan sampai 1 jam atau lebih. Nah itu dicopot. Kalau misalnya memang tidak perlu banget, ya dipakai speakernya aja gitu friends. Nah kalau kan lagi daring gini miss, nah iya nanti keganggu, nggak jelas kalau nggak pakai headset gitu ya friends. Nah solusinya itu lebih baik pakai headphone. Kenapa? Kalau headset tuh kan dia langsung masuk ke liang telinga ya friends. Kalau headphone tuh dia jangkauannya lebih gede gitu ya, jadi dia tidak langsung masuk gitu friends. Itu lebih baik pakai headphone. Dan jangan lupa volumenya jangan terlalu keras friends, yang sedang-sedang saja, jadi tidak akan merusak gendang telinga kita friends. Nah yang kedua friends, membersihkan telinga dengan baik ya friends ya. Yang bagian luarnya aja jangan sampai ke dalam-dalam gitu ya friends ya, dan jangan terlalu sering. Kemudian tidak memasukkan benda tajam ke telinga. Ya jadi kalau membersihkan telinga tuh pakai cotton bud ya friends, atau pakai cairan itu yang dimasukin terus nanti keluar gitu. Jangan pakai tutup gatel gitu, pakai tutup pulpen gitu ya, itu jangan pakai kunci gitu. Sering lihat ya orang-orang, jangan ya friends, itu bisa melukai telinga kita. Kemudian yang dia bersihkan telinga bagian dalam ke dokter THT. Jadi kalau misalnya telinganya sakit atau telinganya ada yang gatel-gatel, itu jangan dikorek-korek sendiri gitu ya friends, lebih baik langsung periksa ke dokter THT. Siapa tahu ada sumbatan yang ada di dalam bagian telinga dalam. Nah itu harus dokter ya yang membersihkan, karena kita kan nggak tahu tekniknya gimana yang benar ya friends. Dan ya, jika mengalami gangguan pendengaran, segera ke dokter THT supaya bisa teratasi penyakitnya atau gangguannya sebelum parah. Oke friends, the last ways to protect our ears. Rest our ears in a quiet environment at night. Jadi friends, kalau kita seharian lagi dengar suara atau bunyi yang keras-keras seharian, abis PJJ ini distance learning ini pakai headphone terus atau pakai headset terus, dibuka friends sebentar 5 menit sekali dibuka supaya tidak terus-terusan bekerja kerasnya telinga kita, supaya dia ada istirahatnya gitu ya friends ya. Nah yang kedua, keep the volume on music players, stereos, and television set slow. Ya friends ya, jadi kalau kita mendengarkan, apalagi kalau pakai headset ya friends ya, jangan keras-keras suaranya, yang low aja, yang penting kedengaran cukup gitu ya friends ya. Kemudian
Wear protective earplugs or earmuffs when working in places where there is constant exposure to loud sound. Ini contohnya friends menggunakan jadi ada friends protection atau dia kayak headset tapi fungsinya bukan untuk kita dengerin langsung gitu ya friends, dicolokin bukan. Jadi dia cuma plugsnya itu, ujungnya itu supaya mengurangi bunyi yang masuk ke telinga kita. Biasanya itu digunakan oleh pekerja-pekerja konstruksi yang kan suaranya berisik ya gitu friends. Kemudian avoid going to noisy place like theaters, amusement centers, and games arcades for long periods of time. Jadi friends, kalau misalnya main misalnya ke zone itu ya, yang di atau ke itulah arcade gitu ya, itu jangan terlalu sering dan jangan lama-lama kan itu kan berisik gitu ya. Atau ke konser musik gitu ya, nggak perlu sering-sering lah ya, sesekali juga boleh, tapi kan sekarang lagi stay at home jadi nggak kesana. Okay. That's all about sense of hearing. Jika ada yang ditanyakan, boleh friends tanya melalui Google Classroom ya friends. Nah setelah ini jika sudah clear enough, boleh langsung dikerjakan worksheet dan quizesnya friends di Google Classroom. Okay, that's all. Thank you for today. See you again in next time. Good morning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.